Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run Ortus 8 Hyperblast Evo. Join forces. Terima kasih banyak untuk Ortus 8 yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Line up Hyperblast merupakan line up yang diplotting oleh Ortus 8 sebagai max cushion shoes atau recovery run shoes ya, sepatu yang empuk-empuk, sepatu yang tebel-tebel. Nah, kalau di seri sebelumnya, Hyperblast seri pertama, saya udah pernah nyobain dan menurut saya itu enak banget dan menjadi favorit sepatu saya di kategori max cushion shoes di tahun 2022. Apakah sepatu penerusnya ini bisa memenuhi ekspektasi tinggi saya? Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, ada di angka 315-an gram. Ini termasuk berat ya, karena kalau sepatu lari di atas 300 gram biasanya saya kategorikan berat, kalau di bawah 300 gram saya kategorikan standar, kalau di bawah 250 baru saya kategorikan sepatu yang ringan. Tapi karena di atas 300 jadi termasuk berat. Untuk pendahulunya sendiri beratnya ada di angka 280-an gram, jadi untuk beratnya sendiri lebih berat daripada pendahulunya. Lanjut ke uppernya, untuk uppernya sendiri dia bahannya adalah mesh, yang mana meshnya itu kalau dipegang lembut, nyaman, dan dia termasuk breathable ya menurut saya, bahkan lebih breathable daripada seri sebelumnya. Untuk pada saat saya pakai sepatu ini sama sekali tidak ada merasa panas dan nyaman sekali. Kaki saya masuk juga merasa dipeluk dengan baik dengan bahan yang lembut. Jadi membentuk kaki saya dengan sangat baik, tidak ada permasalahan, dan saya pakai juga rasanya jauh lebih dingin menurut saya dibandingkan dengan seri sebelumnya. Seri sebelumnya sebenarnya nggak panas juga. Untuk engineered mesh yang ada di sepatu tersebut itu menurut saya sudah standar lah ya. Kalau ini lebih dingin daripada pendahulunya. Dan untuk upper fitnya juga bekerja dengan baik di pemakaian pertama. Kalau di Hyperblast yang pertama, itu upper fitnya agak lebih narrow ya. Kalau ini udah standar, jadi kalau untuk kaki lebar nggak perlu upsize lagi sih menurut saya. Dan material upper yang digunakan di Hyperblast Evo ini lebih mudah dibersihkan sih dibandingkan dengan engineered mesh yang ada di Ortus 8 Hyperblast seri pertama. Dia agak ada pola-polanya gitu, jadi kemungkinan besar akan lebih mudah dibersihkan dengan bahan sepatu yang seperti ini. Lanjut ke lacing sistemnya. Untuk lacing sistemnya sendiri dia standar aja, dia simple, tidak ada aneh-aneh. Kemudian di sini hole-hole-nya ada layer tambahannya yang translucent. Ini menarik ya, biar nggak mengganggu mata, karena kalau translucent lebih clean gitu. Kemudian sudah ada runner's knot-nya juga. Dan untuk tali sepatunya ini sama dengan seri yang sebelumnya. Dia bentuknya pipih dan kecil. Kalau menurut saya agak terlalu licin ya. Meskipun demikian saya nggak ada permasalahan di pemakaian pertama sih. Cuman kalau dari desain tali sepatunya itu kayak dia kecil. Kemudian agak licin bahan yang dipakai. Jadi kemungkinan untuk copot tali sepatunya itu ada. Lanjut ke tangnya atau lidahnya. Lidahnya sendiri dia tidak ada padding sama sekali, dan ini enak banget karena dia itu lembut banget seperti ini ya, tapi bukan yang tipis parah, bukan yang tipis ringkih gitu, tapi dia kayak agak tebel sebenarnya, cuman dia tetap lembut pada saat di kaki kita. Dan di bawahnya sini untuk tangnya itu ada bolong-bolongnya untuk menambah sirkulasi juga biar tangnya nggak bikin panas dan bekerja dengan baik. Dia stay di tempatnya meskipun dia tang biasa, tidak ada sabuknya sama sekali. Untuk di pemakaian pertama dia tetap menjaga kaki saya stay di tempatnya. Kemudian lanjut ke collarnya. Untuk collarnya sendiri paddingnya cukup banyak karena mengingat ini adalah max cushion shoes atau sepatu yang dicari kenyamanannya, jadi paddingnya saya rasa harus banyak ya. Sama dengan seri pendahulunya juga, dan ini collarnya terasa nyaman banget. Tidak ada rasa sama sekali tidak nyaman gitu ya. Untuk collarnya memang
luar biasa nyaman, bekerja dengan sangat baik. Meskipun demikian tidak bikin heel slip karena heel counternya di sini untuk strukturnya cukup lumayan. Strukturnya bukan yang kaku banget, tapi bukan yang lentur sekali ya. Dia ada struktur di sini menjaga heel kita agar tidak heel slip dan menjaga tumitnya itu biar nggak gampang keangkat, karena kalau keangkat itu bakal nggak enak banget dipakai lari. Untuk collar, perpaduan collar dan juga heel counternya bekerja dengan baik. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri dia memakai Cumulus Foam dari Ortus, sama dengan pendahulunya, sama-sama menggunakan Cumulus Foam. Tapi meskipun desainnya sama, meskipun desainnya mirip-mirip dengan pendahulunya, tapi feel-nya jauh berbeda. Setelah saya ukur manual dengan durometer ada di angka 30-an lebih sedikit. Yang mana itu menandakan lebih stiff, lebih kaku dibandingkan dengan Hyperblast seri yang pertama. Itu empuk banget ya. Kalau ini lebih sedikit keras, tapi bukan keras juga. Kalau di angka 30-an itu sebenarnya masih masuk kategori standar ya. Bukan keras, kalau mungkin di atas 40 baru saya kategorikan foam yang keras. Tapi dia standar aja. Jadi ada plus minusnya sebenarnya. Kalau minusnya adalah sensasi kelembutan yang kita dapatkan di Hyperblast pertama, itu tidak bisa kita dapatkan secara maksimal di Hyperblast Evo. Keuntungannya adalah dia jauh lebih stabil. Pada saat teman-teman menggunakan sepatu yang cushion gitu ya, sepatu yang empuk banget, itu stabilnya memang kita tidak bisa harapkan karena pasti rendah banget. Dan bagi teman-teman yang mempunyai permasalahan kaki itu bisa berbahaya dan bahkan bisa sampai cedera gitu ya. Tapi sepatu ini lebih stabil, jadi lebih safe lah bisa dibilang seperti itu. Meskipun demikian, kalau kita berharapnya enjoy karena full empuknya, saya rasa bukan seperti ini yang teman-teman harapin gitu ya. Kalau di Hyperblast pertama itu benar-benar saya merasakan enjoy-nya, empuknya foam yang ada di Cumulus Foam Orthoset Hyperblast. Tapi kalau di sini merasa saya lebih safe, walaupun empuknya tidak bisa, sensasinya empuk itu tidak bisa kita rasakan seperti dengan seri pendahulunya. Tapi tetap empuk juga rasanya ya. Walaupun pada saat saya gunakan rasanya tetap rasa empuk, rasa nyaman, tidak ada rasa keras sama sekali. Sebenarnya kalau masih di angka 30-an tuh tidak ada feel kerasnya sama sekali. Kemudian dia terasa stabilnya. Karena dia Max Cushion Shoes, jadi kalau untuk ngebut nggak enak karena dia terlalu empuk. Untuk pengen ngebut ya, kalau ngebut mungkin lebih stiff lagi, saya rasa baru enak karena dia juga berat. Jadi bukan untuk ngebut, tetap untuk santai, untuk yang slow-slow, untuk recovery run ini pas banget. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri teman-teman bisa lihat desainnya. Untuk pattern-nya dari rubbernya yang warna-warni ini, kalau yang putih ini exposed midsole ya, cuma dikasih pattern aja sekaligus jadi outsole. Cuman tumpuan utamanya ada di rubbernya, dan untuk rubbernya sendiri sebenarnya ini nggak terlalu tebel-tebel banget. Dan dia memang kalau tebel lagi, dikasih tebel lagi misalnya ya, lebih tebel dari ini, pasti berat sepatunya akan lebih lagi. Jadi untuk outsole-nya saya rasa bekerja dengan baik di pemakaian pertama. Untuk aspal basah juga tidak ada permasalahan sama sekali. Untuk durability-nya ya standar sih menurut saya, nggak bakal panjang banget tapi nggak yang pendek juga ya. Karena rubbernya untuk mengcover di tempat-tempat yang sangat sering terkikis terlebih dahulu, baik itu di belakang, di bagian heel maupun di bagian tengah ke depannya. Itu yang paling sering terkikis terlebih dahulu untuk menjaga Cumulus Foam-nya yang berharga di sepatu ini. Ya, tidak ada permasalahan di pemakaian pertama. Semoga setelah kita coba beberapa kali juga tidak ada permasalahan di bagian outsole-nya. Bagi saya pribadi untuk Hyperblast Evo agak downgrade secara keseluruhan dibandingkan dengan Hyperblast pertama. Tapi kalau untuk masalah Max Cushion dan juga recovery run shoes ini masih bisa menghandle banget. Jadi jangan khawatir ini sepatu yang keras, jangan khawatir ini sepatu yang nggak nyaman gitu ya. Ini nyamannya masih termasuk nyaman banget. Untuk keempukannya masih termasuk sepatu yang empuk. Jadi kalau teman-teman nyari sepatu yang seperti itu ya mungkin ini salah satu opsi. Tapi kalau untuk kenceng-kencengan saya rasa bukan ini jawabannya. Itu tadi pendapat pribadi saya tentang Orthoset Hyperblast Evo. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.